Tes 123, tes 123. Oke, halo bro, gue Cancer. Lu tau Steve Jobs, orang pendiri dari Apple dan Pixar. Dan lu tau nggak, Steve Jobs itu sebenarnya anak yang terbuang, lalu diadopsi oleh keluarga sederhana dan dibesarkan di California. Tahu? Oke, sekarang gue mau bahas orang unik sekaligus rumit di balik perkembangan Apple dan Pixar. Stephen Paul Jobs. Orang yang mudanya ganteng ini lahir pada 24 Februari 1955. Dan saat bayi, dia diadopsi oleh pasangan Paul dan Clara Jobs. Walaupun Steve bukan anak kandung, Steve sangat disayangi oleh ayah dan ibunya. Steve mulai ahli pada mesin dan elektronik karena sering membantu ayahnya membuat alat-alat rumah tangga dan peralatan mobil. Saat usia 13 tahun, Steve ditawari kerja part-time oleh Bill Hewlett dari Hewlett Packard atau HP. Dan di HP inilah pertemuan pertama Steve dengan Stephen Wozniak atau Woz, seorang otak dan penemu mesin komputer personal yang dinamakan Apple generasi pertama dan diikuti merek-merek PC lain hingga sekarang. Steve melanjutkan sekolah di Homestead High School, California. Setelah lulus, Steve kuliah di Reed College di Oregon sambil bekerja di Atari untuk mengembangkan game. Dalam kuliahnya, Steve terbilang nakal, cowok playboy, banyak cewek yang dia boboin, dan Steve termasuk penggemar LSD. Jangan ditiru ya, LSD termasuk narkotika. Steve hanya bertahan 1 semester di kampusnya karena menurutnya kuliah itu hanya jaminan untuk mendapat pekerjaan. Steve bekerja bersama timnya di Atari, namun Steve tidak merasa cocok dengan tim itu. Yang akhirnya Steve meminta sebuah proyek pembuatan game dari salah satu bos Atari bernilai 5.000 US dollar untuk dikerjakan individu. Akhirnya dengan bantuan Woz, Steve berhasil membuktikan game buatannya bisa dimainkan dengan sempurna. Setelah itu Steve pergi ke India untuk melakukan perjalanan spiritual selama 7 bulan yang membuat Steve memeluk agama Buddha. Nah, kembalinya dari India, Steve mendatangi rumah Woz dan di sana Steve melihat sesuatu yang menarik, yaitu sebuah karya personal komputer pertama yang diciptakan Woz. Dan dari inilah Steve menemukan ide besar untuk merubah dunia. Lalu mereka mengenalkan Apple personal komputer generasi pertama yang sebenarnya belum layak buat dipasarin karena belum sempurna. Dan bener aja, saat Woz dan Steve mempresentasikan komputernya di Homebrew Computer Club Stanford University, mereka disepelekan para pesertanya. Tapi ternyata ada satu penjual spare part komputer yang tertarik pada Apple komputer model pertama itu dan membeli 50 unit mesin Apple pertama yang bisa dibilang dikerjakan dalam garasi. Setelah itu dilanjutkan oleh Steve dengan membuat konsep Apple II bersama timnya. Sambil merancang Apple II, Steve mencari pemodal Apple komputer melalui telepon rumahnya. Steve ratusan kali ditolak dan ratusan kali pula diacuhkan. Dengan cara gilanya, yaitu dia menelepon ratusan orang dalam daftar buku catatannya, dan setiap orang bisa ditelepon puluhan bahkan ratusan kali oleh Steve. Tapi siapa sangka, kerja kerasnya mencari investor itu pada umur 21 tahun, Steve menemukan angel investor yang datang pertama kali ke garasi rumahnya, yaitu Mike Markula, yang sebelumnya dia pernah bekerja di Intel dengan nilai modal pertama yaitu 300.000 US dollar dan membuat badan hukum usaha pada tahun 1976. Oke, sekarang tugas Steve adalah menaikkan nilai perusahaan. Steve selalu menegaskan visi perusahaan adalah menciptakan barang yang berguna dan nyaman digunakan setiap orang dengan merancang part terbaik, user interface terbaik, serta desain produk terbaik, dan memperhatikan hal-hal yang sangat kecil di produknya agar membuat pengalaman penggunaan produk Apple terasa berbeda dan eksklusif. Akhirnya pada tahun 1977, Steve dengan Apple komputernya meluncurkan Apple II menjadi komputer personal populer pertama di dunia dengan penjualan yang sangat-sangat sukses pada waktu itu.
Lalu selanjutnya Steve membangun proyek bernama Lisa di tahun 1980. Tapi ternyata ini malah menjadi permulaan terguncangnya karir Steve. Apple Lisa adalah inovasi Steve yang ternyata gagal karena terlalu mahal di pasaran, membuat Apple rugi 150 juta US dollar. Nggak cuman itu, selanjutnya pada tahun 1985 Steve mengalami titik jatuh dari penjualan Macintosh dan user interface yang dijiplak oleh Microsoft. Tahun itu juga Steve merekrut John Sculley, seorang CEO yang sukses di PepsiCo. Namun Sculley malah mendepak Steve dan menggantikan sebagai CEO Apple. Karena keputusan Dewan Komisaris juga yang menginginkan Steve mengundurkan diri. Akhirnya Steve mundur dan menjual sebagian besar sahamnya di Apple. Nah, itu menjadi jawaban atas pertanyaan banyak orang yang tanya, kenapa sih Steve Jobs nggak pernah masuk dalam daftar orang terkaya di dunia? Oke, namun dari sinilah Steve membangun aspek bisnis di luar dengan mendirikan Next, sebuah perusahaan komputer untuk kalangan bisnis dan pendidikan, serta mendirikan Pixar, sebuah perusahaan film animasi yang memproduksi Toy Story, Monster Inc., Finding Nemo, Cars, Up, Coco, The Incredibles, dan masih banyak lagi pada tahun 1985. Selama 10 tahun lebih, Steve membangun Next dan Pixar. Ternyata Mike Markula menemui Steve lagi dan meminta Steve kembali menjadi CEO Apple, yang pada saat itu Apple mengalami guncangan kebangkrutan. Ya, lalu Steve mengiyakan itu. Akhirnya Next yang Steve dirikan diakuisisi oleh Apple, lalu selanjutnya dijadikan sebagai macOS X, dan Pixar dibeli Disney yang akhirnya membuat Steve menjadi pemegang saham terbesarnya Disney. Perjalanan kembali Steve menjadi CEO dibantu Jony Ive, seorang direktur desain Apple, membuat gebrakan baru tahun 2001 dengan meluncurkan iPod dan menjadi sangat terkenal di pasaran. Lalu selanjutnya ada iPhone, Apple Watch, dan masih banyak lagi dengan desain eksklusif oleh Jony Ive. Sampai akhirnya Steve berhasil membuat Apple menjadi perusahaan yang paling bernilai di dunia. Nah, bagi gue sih Steve orang yang pemikirannya sangat kreatif. Kalau ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar. Ya udah, sampai sini aja video gue. Maafin segala kesalahan ucapan gue. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terus tungguin video gue selanjutnya. Sekali lagi semangat puasanya, bye bye.